Bab 038. Oke, Om. Aurel bisa saja bilang oke tetapi kita tidak tahu ke depannya. Sementara pengantin baru yang meninggalkan anaknya agar bisa berduaan sudah berada di jam pulang. Amar dari tadi kalang kabut karena Zahra yang belum juga berbicara kepadanya. Zahra yang sudah kepikiran dengan putrinya dari tadi harus ditahan oleh suaminya yang masih ingin memadu kasih di hotel, hingga mereka akhirnya pulang setelah pukul 10 malam, itu pun setelah Zahra mengancam tidak ingin tidur sekamar dengan Amar dan akan tidur di kamar Aurel. Karena sesabar-sabarnya Zahra, jika itu menyangkut anaknya Zahra akan marah bahkan kepada suaminya. "Hani, kamu marah?" tanya Amar. "Tidak Bi, Zahra cuma kepikiran Aurel," jawab Zahra. Setelah beberapa menit berkendara, mereka berdua akhirnya sampai di kediaman Aris. Dengan cepat Amar berlari memutar untuk membuka kursi penumpang di mana Zahra duduk. Saat Zahra ingin berjalan kembali dirinya meringis kesakitan. "Masih sakit Hani?" tanya Amar yang diangguki oleh Zahra. 145. Bagaimana tidak? Amar yang sudah lama berpuasa ditambah lagi harus sabar beberapa hari karena tidak memiliki kesempatan, malah menggempur Zahra habis-habisan. "Biar Mas gendong." Tanpa menunggu persetujuan Zahra, Amar menggendong Zahra ala bridal style. "Turunin Albi, nanti Aurel lihat." "Tidak mungkin Hani, pasti Aurel sudah tidur." Mereka asyik bercanda saat memasuki rumah hingga seorang anak kecil memanggil mereka. "Ayah!" Umi teriak Aurel lalu berlari menghampiri kedua orang tuanya. "Astagfirullahalazim nak, kenapa wajah kamu seperti itu?" tanya Zahra. Belum terjawab pertanyaan Amar dan Zahra malah melihat Stephen yang wajahnya lebih kacau dari Aurel. "Ini semua aku lakuin supaya Aurel tidak mencari kalian berdua terus." Jika di depan Aurel baik Stephen dan Amar tidak lagi berbicara lo gue setelah Zahra pernah menengur. "Ayah, kenapa Umi digendong? Telus tadi Hani dan Albi siapa?" tanya Aurel yang penuh dengan rasa ingin tahu. "Silahkan kalian jawab sendiri, aku nggak mau ikut campur," ucap Stephen lalu berlari menuju kamarnya. Amar dan Zahra saling memandang karena bingung ingin menjawab apa. Tadi kaki Umi sakit, jadi ayah gendong terus." Hani itu panggilan sayang ayah ke Umi dan Albi panggilan sayang Umi ke ayah, ucap Amar mencoba menjelaskan. "Pasti ini semua gala-gala ayah. Dan kalena Aurel sayang ayah dan Umi maka Aurel akan panggil Umi, Hani dan ayah dengan Albi," ucap Aurel. "Jangan," ucap Amar dan Zahra bersamaan, "kan bisa berabe jika Aurel juga ikut memanggil Albi, Hani." "Kenapa? Aurel juga sayang kalian," ucap Aurel yang tidak mengerti. Begini saja, Aurel tetap panggil kami ayah dan Umi karena Umi akan tetap panggil ayah dan ayah akan tetap panggil Umi. Ini jadi panggilan kesayangan keluarga kita." "Tapi," Amar ingin protes. "Betul kan ayah?" ucap Zahra. "Iya betul Umi, jadi Aurel tetap manggil ayah dan Umi saja. Tidak apa-apalah mereka berdua mengalah demi anak sendiri." Zahra, Amar dan Aurel kini menuju lantai 2, di mana Aurel yang kini berada di gendongan Amar, walaupun masih terasa sakit saat berjalan tetapi tidak mungkin Zahra tega membiarkan putrinya jalan sendiri sementara dirinya digendong Amar. Karena Aurel yang tidak ingin jauh dari orang tuanya, akhirnya malam ini mereka kembali tidur bertiga di kamar Amar. Tidak ada lagi drama jatuh dari tempat tidur,
Bahkan Amar sangat ikhlas putrinya tidur bersama mereka karena dari siang sampai sore Amar sudah puas. 146. Sejak pukul 4 pagi, Zahra telah terbangun dari tidurnya walaupun tubuhnya terasa remuk karena ulah suaminya. Zahra tidak ingin berdiam diri dan mengeluh karena sebagai seorang istri dan ibu, Zahra harus mempersiapkan semua kebutuhan keluarga kecilnya. Saat bangun, Zahra sempat kaget karena ada sebuah tangan kekar yang begitu posesif memeluk pinggangnya. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Amar? Kok Mas Amar bisa tidur di sampingku? Bukannya semalam dia tidur di sisi Aurel, monolog Zahra. Dengan perlahan Zahra melepas belitan tangan Amar dan juga Aurel yang memeluk lehernya. Setelah itu Zahra memasuki kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika Zahra keluar dari kamar mandi, Zahra bisa melihat anak dan suaminya yang kini saling berpelukan. Zahra memilih mengganti pakaian lalu menuju ke dapur untuk memasak sarapan. Zahra yang terbiasa melakukan semua pekerjaan sendiri merasa kurang nyaman jika semua yang dilakukan tinggal memerintah para pelayan. Sesampai di dapur, suasana masih sangat sepi, hingga beberapa saat kemudian Bi Asih dan para pelayan lain memasuki dapur. "Assalamualaikum Nyonya." "Waalaikumsalam salam Bi," jawab Zahra. "Nyonya kenapa sudah ada di dapur? Biar Bibi saja Nyonya yang memasak untuk sarapan," ucap Bi Asih merasa tidak enak. "Tidak apa-apa Bi, biar saya saja yang masak, Bibi bisa bantu saya saja, terus kalian bisa melakukan pekerjaan yang lain," pinta Zahra. "Baik Nyonya," jawab para pelayan kompak. Cukup lama Zahra berkutat di dapur hingga terdengar suara azan subuh berkumandang. "Bi Asih, masaknya dilanjutkan nanti, sudah azan subuh lebih baik kita siap-siap untuk sholat subuh," ucap Zahra yang diangguki oleh Bi Asih. Zahra kini kembali ke dalam kamarnya, dan ternyata Amar masih setia tidur sambil memeluk Aurel. "Assalamualaikum Ayah. Ayo bangun sudah subuh," ucap Zahra lembut. Tangannya mengusap wajah Amar sehingga si empunya merasa terusik, dengan perlahan mata Amar terbuka. "Umi," ucap Amar dengan suara khas orang yang baru bangun tidur. Jika Amar berucap demikian, suaranya terdengar lebih manja dari putrinya. "Bangun yuk, sudah subuh," ucap Zahra lagi namun Amar malah menggeleng. "Kenapa tidak mau? Nanti telat loh sholat subuhnya," ucap Zahra. "Morning kiss," ucap Amar sambil menunjuk bibirnya sendiri. Wajah Zahra kembali bersemu merah saat mendengar ucapan suaminya. 147. "Loh, kok wajahnya merah sih? Padahal aku sudah melakukan sesuatu yang lebih dari ciuman," lagi-lagi ucapan Amar berhasil membuat Zahra malu. "Ayo dong Umi, mana morning kiss-nya atau ayah tidak mau bangun," ancam Amar. Dengan perlahan Zahra mendekat dirinya untuk memberikan morning kiss tetapi semua itu harus kembali gagal karena Aurel yang merengek karena tidurnya terusik. Memang gue jika mau berdua harus kabur dulu berdua," monolog Amar. Ingin marah tapi yang mengganggunya adalah anak sendiri. "Umi," ucap Aurel. "Iya sayang. Aurel tidur lagi saja, atau Aurel mau ikut sholat subuh bersama ayah dan Umi?" tanya Zahra kepada putrinya. Bukannya menjawab Aurel malah merentangkan tangannya meminta Zahra memeluknya. Zahra terlebih dahulu menyematkan ciuman di kening Aurel sebelum membawanya ke dalam pangkuannya. "Cek, gue aja suaminya belum dapat ciuman," monolog Amar.
Memang ayah satu ini bisa-bisanya cemburu dengan anaknya sendiri. Ayah lebih baik wudhu lebih dulu, ucap Zahra, karena melihat Ammar belum juga beranjak. Dengan malas Ammar menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Saat kembali Ammar langsung tersenyum kala melihat interaksi anak dan istrinya yang kini duanya saling tertawa. Ayah sudah wudhu? Ayo wudhunya dengan Umi, ajak Zahra lalu menggandeng tangan Aurel. Keluar dari kamar mandi ternyata Ammar sudah menggelar sejadah. Zahra membantu memakaikan mukena untuk Aurel lalu mereka melakukan sholat subuh berjamaah. Aurel yang masih mengantuk kembali tertidur sementara Ammar memilih untuk berolahraga. Setelah memastikan putrinya kembali tertidur pulas Zahra kemudian menuju ke dapur untuk kembali memasak. Zahra juga menyiapkan bekal untuk Aurel yang dibentuk secantik mungkin tak lupa Zahra juga menyiapkan bekal suaminya. Bis semuanya sudah siap tinggal dihidangkan saja, saya harus membangunkan Aurel, ucap Zahra sebelum kembali ke kamar. Sebelum membangunkan Aurel, Zahra terlebih dahulu menyiapkan pakaian kerja untuk Ammar, mulai dari jas hingga dasinya. Setelah itu Zahra membangunkan Aurel. Assalamualaikum cantiknya Umi, ayo nak soleha bangun, Aurel kan harus siap-siap untuk berangkat ke sekolah, ucap Zahra membangunkan Aurel. Umi, ucap Aurel. Iya sayang. Tanya Zahra. Ayah mana? Bukannya menjawab Aurel malah balik bertanya. Ayah sedang olahraga, sebentar lagi pasti akan datang, memangnya kenapa sayang? No, Aurel cuma tidak akan biarin ayah dekat-dekat dengan uminya Aurel, ucap Aurel. Baiklah, ayo kita harus kembali ke kamar kamu untuk mandi dan bersiap ke sekolah, ucap Zahra membawa Aurel dalam gendongannya. 148. Belum juga Zahra membuka pintu, tetapi pintu sudah terbuka dari luar. Zahra sempat terpana dengan ketampanan suaminya sendiri, wajah dan badan yang berkeringat bahkan kaos yang digunakannya mencetak badan atletis Ammar. Umi, ayo jangan dekat-dekat ayah, Aurel tidak akan biarin ayah bawa kabur Umi lagi. Ternyata Aurel lebih positif dari Ammar. Kenapa nggak boleh dekat-dekat? Umi itu istrinya ayah, ucap Ammar tidak terima. Uminya Aurel, teriak Aurel memeluk erat leher Zahra. Ayah lebih baik mandi, Umi sudah siapkan pakaian kerjanya, Umi mau memandikan dan mengurus putri kita dulu, ucap Zahra tidak ingin perdebatan ayah dan anak itu berkepanjangan. Hahaha lihat, Umi pilih Aurel, ayah mandi sendiri, pakai baju sendiri tapi Aurel dibantu oleh Umi, ucap Aurel yang merasa menang dari ayahnya. Umi mau dimandiin juga. Astaga, katakan pada Ammar jika dirinya sudah tidak cocok merengek bak anak kecil. Umi ke kamar Aurel dulu nanti dia terlambat berangkat sekolah, ucap Zahra mengabaikan rengekan suaminya. Bisa-bisa jika Zahra membantu Ammar mandi maka bukan hanya mandi yang akan dilakukan. Ah sial gue kalah saing dengan putri sendiri, pokoknya gue harus punya ide supaya bisa berduaan dengan Zahra, teriak Ammar karena frustasi, lalu berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan di kamar Aurel, dengan telaten Zahra menyiapkan semua kebutuhan Aurel dan membantunya untuk mandi dan memakai pakaian. Masya Allah, anak Umi sudah semakin cantik, puji Zahra. Terima kasih Umi, Aurel cantik kalena uminya Aurel cantik, ucap Aurel. Zahra merasa terharu karena Aurel yang sangat menyayanginya dan tak pernah menganggap Zahra hanya ibu tiri. Terima kasih anak Umi, oh iya, Aurel tunggu di sini sebentar Umi harus kembali ke kamar untuk ganti pakaian, pamit Zahra yang diangguki Aurel.
Saat masuk ke dalam kamarnya dan Amar tiba-tiba tangan Zahra ditarik. Ada apa? Kenapa belum pakai dasi? Tanya Zahra. Mau dipakein? Kamu sih lupa sama suami sendiri, ucap Amar. Astagfirullahalazim, aku tidak lupa sama Mas, cuma aku harus siapakan semua kebutuhan putri kita, ucap Zahra. Aku bercanda sayang, ayo pakaiankan dasi, ucap Amar kembali, lalu menyerahkan dasinya kepada Zahra. Tunggu sebentar Mas, aku mau ganti baju dulu. Zahra memasuki walk-in closet dan mengganti baju tanpa menggunakan hijabnya. Zahra berjalan menuju ke meja rias di mana semua alat make up dan kebutuhannya sudah tersusun rapi di sana, padahal semalam belum ada, tetapi saat Zahra bangun dari tidurnya semuanya sudah tersusun rapi dan siapa lagi pelakunya kalau bukan Amar yang ingin terbaik untuk istrinya. Amar malah mendekat ke arah Zahra. Dengan perlahan Amar mengusap rambut halus dan wangi milik istrinya yang hanya dirinya yang dapat melihat pemandangan indah tersebut. Amar mengambil sisir dan mulai. 149. Menyisir rambut Zahra dengan perlahan. Mas, biar Zahra saja, ucap Zahra merasa tidak enak. Diamlah sayang. Aku ini ayahnya Aurel yang sudah berpengalaman mengikat rambutnya, karena Aurel sudah diurus oleh uminya jadi biarkan ayahnya sekarang mengurus uminya, ucap Amar. Setelah Amar mengikat rambut Zahra, bukannya menjauh Amar malah memberi tanda di leher Zahra. Mas, yang semalam saja belum hilang kamu malah nambah yang baru, ucap Zahra. Tidak apa sayang, aku suka melihat kismark yang aku tinggalkan, bukannya tidak masalah karena kamu menutupinya dengan hijab, ucap Amar santai. Terserah kamu Mas, ucap Zahra lalu memakai hijabnya karena saat Amar sibuk mengikat rambutnya Zahra sedang merias wajahnya dengan bedak tipis dan lipstik yang warna nude. Zahra kini beralih memakaikan dasi untuk suaminya. Saat dasi Amar sudah terpasang dengan rapih tiba-tiba, Amar mencium Zahra sangat dalam, ciuman itu baru terlepas kala suara Aurel yang berteriak di luar kamar. Untung saja Aurel datang tepat waktu, jika tidak Zahra sudah kehabisan nafas. Mas, lihat semua lipstikku jadi hilang, ucap Zahra melihat bibirnya yang sedikit membengkak. Kamu tidak perlu pakai lipstik, nanti aku tergoda lagi dan aku tidak ingin kesayangan Mas. Kecantikannya dilihat oleh pria lain, ucap Amar begitu posesif. Ayah buka pintunya, atau Aurel doblak pintunya. Ayah jangan kulung uminya Aurel, teriak Aurel. Kembali. Tolong ingatkan Aurel, jika tubuhnya masih kecil untuk mendobrak pintu kamar. Amar berjalan menuju pintu kemudian membukanya. Aurel memandang wajah ayahnya dengan tatapan permusuhan. Aurel melewati Amar begitu saja menuju Zahra. Umi, kenapa lama? Aurel tunggu di kamar, apa ayah kulung Umi? Tanya Aurel bertubi-tubi. Tidak sayang, maafkan Umi, tapi Umi cuma belum pakai lipstik. Kira-kira lipstik mana yang cantik dipakai Umi? Tanya Zahra. Umi Aurel selalu cantik, pakai apa aja, jawab Aurel. Bukan tidak ingin mengikuti keinginan suaminya tetapi tidak mungkin Zahra mengantar Aurel dengan bibir pucat.